Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Kali ini kami akan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching. Saya Puji Nadimawati dengan fasilitator Bapak Slamet dan pengajar praktik Ibu Evani Purwaryanti. Dan rekan saya Ninik Filiani dengan fasilitator Bapak Slamet dan PP Ibu Yunani, dan saya Tri Setiawan dengan fasilitator Bapak Slamet dan pengajar praktek Ibu Yunani. Baik, Assalamualaikum Pak Tri, Bu Nini, sehat? Alhamdulillah, Waalaikumsalam Bu. Hari ini kita akan praktek coaching. Pak Tri, sudah siap semuanya Pak Tri? Siap. Ya, insya Allah Pak Tri nanti jadi coach, Bu Nini jadi coaching ya. Boleh tanya sedikit ya dengan Pak Tri sebagai coach ini ya, terkait praktek coaching untuk rubrik penilaian percakapannya. Nanti saya akan menilai sesuai alur Tirta nih Pak. Tirta itu tujuan, P-nya, kemudian I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, dan A-nya TA-nya tanggung jawab, begitu ya. Kira-kira coaching yang akan dilaksanakan itu kompetensi coaching apa ini yang akan dikembangkan oleh Pak Tri? Sebenarnya dari 3 kompetensi yang ada, yaitu present, mendengarkan, yang terakhir itu mengajukan pertanyaan berbobot. Saya akan mengembangkan yang mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti bagian yang lebih spesifik tadi berarti yang mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, kira-kira apa nih indikator ketercapaiannya gitu ya, agar tujuan Pak Tri yang tadi disampaikan itu bisa dikembangkan sesuai yang diinginkan? Iya, menurut saya begini, pertanyaan berbobot itu bersifat terbuka ya. Nah, jadi nanti jawaban bisa mengarah keluar lebih luas. Terus dari kita ambil pertanyaan itu dari kata kunci, dari saya mendengarkan jawabannya ya, dari kunci itu. Oke. Baik, insya Allah kita sudah persiapan. Nah, kita simak video percakapan antara Coach Pak Tri dan Coach Ibu Nini. Kita simak yuk. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nini. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Tri. Sepertinya Bu Nini itu wajahnya itu tidak seceria biasanya. Ingin ketemu dengan saya, ada masalah apa Bu Nini? Iya Pak Tri, kelihatan ya Pak kalau saya wajahnya seperti sedang bermasalah, begitu ya, sedang ada masalah. Memang saya berharap pengen ketemu sama Pak Tri, pengen di coaching sama Pak Tri ceritanya ini, karena pengen curhat juga sih sebenarnya. Iya, Bu. Jadi ini ada masalah atau ada hal yang mengganggu pemikiran saya Pak Tri terkait sama anak Pak Tri. Jadi saya tuh ada murid satu, ini tuh sering sekali tidak berangkat tanpa keterangan, berarti kan alfa gitu kan. Kemudian juga untuk tugas juga tidak terpenuhi, gitu, banyak tugas yang masih bolong, terus anaknya juga alfanya banyak begitu. Sementara ini sudah semester 1 akhir nggih. Nah, itu otomatis saya jadi mikir ini gimana, tugas belum, padahal besok juga sudah mau rapotan. Apa yang harus saya lakukan itu sih sebenarnya Pak Tri. Sementara banyak guru yang mengatakan udahlah nggak usah dinaikkan, tapi itu nggak sesuai sama jiwa saya gitu kan. Kita tetap harus mengupayakan dulu lah bagaimana caranya supaya anak ini bisa berubah gitu Pak Tri. Oh, jadi Bu Nini ingin ngobrol dengan saya itu karena sekarang itu merasa bingung ya Bu. Ada murid yang sering alfa, terus tugasnya tidak mengumpulkan, padahal sekarang itu sudah semester akhir gitu ya. Nah, sebenarnya idealnya seorang murid itu, menurut Bu Nini itu apa itu? Ya, kalau ngomong soal ideal nih Pak, siswa itu kan syarat untuk kenaikan kelas kan salah satunya dari kehadiran Pak. Nah, ini mumpung belum terlanjur, belum ke kenaikan kelas, ini masih semester akhir. Untuk yang semester 1 tentunya saya pikir ini menjadi sesuatu yang bisa pikirkan begitu. Karena jumlah alfanya itu menurut saya tidak sedikit, banyak begitu kan. Dan karena alfa yang banyak, tentunya tugas-tugas pada saat pembelajaran pun tidak terselesaikan dengan baik. Nah, harapan saya secara ideal ya siswa itu harus bisa memenuhi kriteria kenaikan kelas dengan minimal ketidakhadiran yang jangan sampai membuat anak tersebut tidak naik kelas. Misalnya kalau di
kita itu kan 80% ya Pak ya, untuk 80%, kehadiran ya. itu harus terpenuhi lah. Saya harap nanti siswa ini bisa mengikuti aturan itu bahwa keberangkatan itu harus atau kehadiran itu harus 80% gitu Pak. Terus sekarang murid Bu Nini itu persentasenya sudah sampai mana itu? Nah, kalau ngomong soal persentase masih jauh Pak dari Jauh. 80%, makanya ini yang buat saya bimbang karena banyak guru yang wah itu nanti kalau dinaikkan itu nanti jadi racun gitu kan, nanti meracuni teman-teman yang lain. Nah ini yang padahal sebagai seorang guru kan kita tidak serta merta kemudian anak salah sudah gitu. Saya pengen mencari apa sih yang kemudian menjadikan anak ini kok seperti ini. Kita harus menolong anak ini, jangan kemudian karena tidak berangkat langsung aja kita cut lah. Namun ini masih ada waktu, ini masih semester 1, kita masih bisa menolong. Nah itu, tapi langkah apa yang harus saya lakukan untuk menolong anak tersebut itu yang sedang saya pikirkan Pak Tri. Coba apakah murid Bu Nini itu bermasalah hanya di mapel Bu Nini? Ada masalah di mapel lainnya enggak kira-kira? Kalau yang saya tangkap sih ya dari informasi guru-guru yang lain, memang anak tersebut cenderung ke semua mapel rata-rata tidak berangkat. Berarti memang ada, bukan karena masalah dengan saya sebenarnya, tapi masalahnya ya untuk semua mapel, hampir nggak semua mapel mungkin ya tergantung harinya kan Pak. Jadi dalam satu hari itu kan mapelnya ada 10 jam ya, jadi mapelnya ada beberapa lah, otomatis kan pada saat hari itu pasti berpengaruh di beberapa mapel. Jadi lebih ke harinya sih. Oh ya Bu Nini, semoga hari ini kita akan melakukan coaching. Setelah coaching ini kita dapat menemukan solusi nanti anak tersebut bisa berkurang A atau tugas-tugasnya bisa terselesaikan. Nah, kira-kira dari pengamatan Bu Nini selama ini ya, pengamatan ini alasan muridnya itu A itu kan berarti tidak berangkat itu kan? Iya, tanpa keterangan. Itu apa Bu? Kalau yang saya tanyakan dari teman-teman itu teman-teman mengatakan anak tersebut bekerja Pak, nyopir atau kernet begitu. Jadi memang dia itu ternyata tidak berangkatnya karena itu tadi kadang keluar kota, kayaknya truk kalau nggak salah, jadi antar kota dia kalau tidak salah jadi kernetnya begitu. Nah ini terkait tugas juga saya pada saat anak itu berangkat saya sudah sering menyampaikan Mas tugasnya, tapi kalau saya tanya kamu itu kerja ya Mas, jawabannya boten Bu. Lah ini kan kok beda, tapi teman-teman mengatakan itu kerja Bu, cari duit gitu. Berarti, itu Pak. Berarti hal apa yang Bu Nini lakukan dengan siswa itu baru menanyakan? Iya sih, sejauh ini terkait siswa saya baru menanyakan kenapa tidak berangkat. Kemudian juga saya tentunya menagih tugas Pak, karena tugasnya belum terkumpul begitu. Itu terkait dengan siswa. Nah terus apakah Bu Nini sudah ada hubungan dengan wali murid? Ya. Pernah? Sudah Pak, sudah Bu Ratna. Kemudian saya juga sudah menyampaikan ke wali murid. Wali murid atau wali kelas Pak? Wali kelas. Oh, wali kelas. Kalau wali kelas ya Bu Ratna itu saya sudah beberapa kali menginformasikan ke wali kelas, dan wali kelas juga ya apa ya, bahasa Jawanya tuh gesul. Jadi apa ya? Ya begitu anaknya susah dibilangin gitu Pak. Ya terus wali kelas juga menyampaikan, saya juga sudah ke BK begitu. Mereka sudah ke BK juga, tapi memang anak tersebut juga kurang komunikatif Pak. Jadi ketika dipanggil juga sering tidak datangnya gitu kan. Itu sih kendalanya di situ. Jadi BK juga sudah tahu, wali kelas sudah tahu, namun saya melihat belum ada sesuatu yang berarti, artinya yang bisa merubah anak ini menjadi lebih baik gitu Pak. Nah setelah Bu Nini melakukan hal-hal yang tadi Bu Nini ceritakan, itu rencananya apa ke depannya? Rencana saya ke depan sih tentunya tadi kan saya sudah mencari informasi ya dari teman, kemudian juga dari guru juga sudah saya cari informasi. Ternyata itu tidak hanya di mapel saya, namun kan di sini saya guru produktif Pak. Artinya saya juga tidak mau kalau siswa saya itu nanti pada saat kenaikan kelas gagal, tapi tanpa kita mengupayakan sesuatu. Harapannya kan kita mengupayakan sesuatu dulu. Saya sudah sampai ke wali kelas, kemudian sudah sampai juga ke guru BP, tapi karena memang kemarin mungkin baru sampai dengan dilalah, kalau katanya guru BP itu sudah melakukan proses memberikan undangan untuk panggilan orang tua.
tapi orang tuanya juga tidak datang begitu Pak. Jadi sebenarnya itu arahnya sudah sampai ke situ gitu, sudah memanggil orang tua untuk kedatangannya ke sekolahan untuk melakukan ya itu tadi sih sebenarnya cross check informasi apakah benar anak tersebut itu bekerja atau karena alasan apa yang kita mungkin belum tahu, atau dikhawatirkan lagi misalkan orang tua malah taunya anak itu berangkat, ini kan juga khawatir sekali gitu kan. Cuman informasi dari teman-teman adalah anak tersebut itu bekerja. Mungkin kalau ide saya ya Pak, ini baru muncul ini tadi, mungkin perlu ya home visit kayaknya Pak, karena kan dipanggil beberapa kali tidak ada tanggapan dari orang tua, yang paling kita yang ngalah dari sekolahan untuk ke sana begitu sih paling Pak. Ya itu itu bagus home visit ya. Kira-kira home visit ke wali murid, Bu Nini mau konfirmasi apa tentang anak ini? Tentunya saya akan mengkonfirmasi, yang pertama saya akan memberitahu dulu pada orang tua terkait kondisi anak tersebut di sekolah. Terutama saya awali dari kondisi di pelajaran saya ya Pak, karena saya di sini adalah guru mapel dan guru produktif. Saya akan menyampaikan bagaimana kehadiran anak tersebut, dan saya juga akan menyampaikan ke orang tua bahwa kehadiran itu merupakan hal yang penting dalam keputusan kenaikan kelas, dan tentunya ini harus dipertimbangkan betul oleh orang tua gitu. Dan untuk mendidik anak kan tentunya juga harus ada kolaborasi baik dari pihak sekolah juga dengan pihak wali murid. Nah ini perlu yang saya sampaikan. Selain itu juga nanti saya akan menanyakan ketidakhadiran anak ini itu karena apa, karena harus saya cross check apakah betul bekerja atau karena alasan lain gitu Pak. Nah, jika seandainya ini kan sudah konfirmasi, ini kan pasti kan ketemu orang tua dan ternyata anaknya itu sudah bekerja. Iya. Itu bagaimana Bu Nini? Kalau informasi yang saya dapatkan anak tersebut bekerjanya bukan bekerja kayak di instansi atau yang waktunya itu per bulan gitu kan, bukan gitu. Itu yang saya ketahui ya sejauh ini adalah anak tersebut itu apa ya, jadi kernet truk ya, apa itu namanya, jadi intinya kerjanya tuh kayak buruh harian lepas apa ya Pak namanya ya, artinya tidak kemudian karena sudah bekerja tidak bisa keluar. Nah mungkin ya Pak, mungkin yang bisa saya lakukan adalah memberikan gambaran kepada orang tua bahwa pendidikan itu penting, tapi tentunya dengan cara yang nanti harus saya pikirkan juga, saya harus ngomongnya seperti apa supaya nanti orang tua tidak merasa tersinggung. Kan mungkin anak itu bekerja salah satunya karena mungkin faktor kebutuhan. Nah nanti saya akan mengajak guru BP mungkin ya, atau mungkin bisa ke kepala sekolah misalkan, kok dirasa saya tidak pandai dalam mengutarakan pendapat bahwa penting loh itu pendidikan untuk anak gitu kan. Kadang namanya orang di desa, mohon maafnya kan, ngapain sekolah buang uang, walaupun sekolahnya nggak bayar, tapi kan sangunya kemudian bensinnya untuk ke sekolah itu kan tentunya saya harus berhati-hati ketika menyampaikan hal itu terhadap orang tua. Tapi yang jelas saya ingin membuat mindset orang tua seandainya betul itu bekerja dan selama ini orang tua tidak menjadi masalah, nyatanya tidak saya panggil juga tidak datang, berarti kan mungkin seandainya itu benar, mungkin orang tua menganggap bahwa ya nyatanya memang butuh, mempersilahkan anaknya untuk bekerja. Nah di sini saya perlu mengajak orang yang saya pikir mampu untuk mengubah mindset orang tua tersebut, bahwa pendidikan itu penting, sehingga mendukung anaknya untuk melanjutkan sekolahnya dulu, mengutamakan sekolahnya dulu gitu. Atau misalkan katakanlah memang harus bekerja, sebenarnya nggak menjadi masalah kan, kita 5 hari kerja Pak, jadi bisa hari Sabtu dan Minggunya mungkin seperti itu kalau memang harus begitu kan, seperti itu sih mungkin ya Pak ya. Berarti ini Bu Nini itu bagus. Nah rencananya kapan Bu ini mau dilaksanakan? Ya kan sudah mulai mau akhir semester ini, betul. Ya tidak jadi masalah itu kan. Rencana saya sebelum kita sibuk rapot Pak, karena kan kebetulan ini minggu ini kita masih ada waktu sampai dengan tanggal 16 ya Pak ya. Mungkin segera kayaknya mungkin besok saya komunikasikan sama guru BP, karena kan home visit nggak kemudian saya sendiri Pak, tentunya saya harus atas sepengetahuan wali kelas, kemudian juga guru BP. Nanti kita berunding, perlukah kita mengajak siapa, jadi saya tidak mau memutuskan sendiri terkait siapa orang yang akan saya ajak untuk ke sana begitu. Mungkin guru BP merasa sudah sanggup, saya bisa kok memberikan informasi atau tadi saya katakan merubah mindset orang tua begitu ya, oke gitu. Jadi mungkin saya ke wali kelas sama ke guru BP terkait yuk kita home visit begitu. Berarti Bu Nini itu nanti
akan kolaborasi dengan guru BP dan Iya Pak, harus Pak, harus karena ya, berarti harus. Bu Nini itu kan tidak bisa bekerja sendiri. Iya Pak, betul Pak. Ternyata tanpa terasa Bu Nini kita sudah ngobrol Iya, betul. lama. Semoga Bu Nini apa yang disampaikan itu masalah-masalah ini itu kan dengan proses coaching ini bagaimana perasaan Bu Nini? Ya tentunya tadi awal saya belum kepikiran Pak untuk home visit itu belum. Tadinya saya masih buntu ini apa yang saya lakukan, dipanggil tidak datang. Tapi setelah ngobrol sama Pak Tri, selain saya merasa lega ya tentunya, kemudian oh iya ya kenapa tadi tidak terpikir dari kemarin-kemarin home visit begitu. Kemudian sampai dengan tadi Pak Tri menanyakan kalau seandainya ternyata betul bekerja, ini baru terpikir oh iya berarti saya harus mengajak orang. Kalau seandainya kemarin atau hari ini kita tidak coaching, mungkin saya akan home visit sendiri, nanti tahu-tahu hasilnya kurang efektif kan seperti itu Pak. Jadi artinya saya bersyukur, saya berterima kasih dengan coaching ini memunculkan solusi untuk saya yang lebih matang dari sebelumnya. Mudah-mudahan nanti harapan saya setelah coaching ini, tadi saya berharap anak tersebut bisa saya selamatkan sehingga nanti ke depan anak tersebut yang tadi alpanya tidak memenuhi syarat untuk kenaikan kelas, kalau kita lihat masih ada waktu 1 semester ke depan untuk anak tersebut memperbaiki kehadirannya, sehingga harapan saya anak tersebut bisa naik kelas karena dia bukan anak yang nakal sebenarnya, cuma tidak pernah berangkat, itu saja sih Pak. Wah ini berarti Bu Nini itu menjadi lega ya Bu? Ya jelas lega saya Pak ketemu Pak Tri. Semoga harapan-harapan Bu Nini, kita ketemu lagi kan minggu depan ya Bu, nanti ketemu ya, harapan-harapan Bu Nini kalau bisa terlaksana terwujud. Pak. Insya Allah nanti saya laporan lagi Pak kalau sudah visit. Bu Nini semoga sehat semua selalu. Amin. Bu Nini nggak usah bingung-bingung, Bu Nini nggak usah mumet, nanti kasihan suaminya. Iya. Sekolah itu pusing itu ya Bu. Iya Pak. Terima kasih Pak Tri atas coachingnya, alhamdulillah menginspirasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi percakapannya lancar ya, Pak Tri, alhamdulillah lancar. Baik Pak Tri, boleh bertanya sedikit ya tadi tentang praktek coaching yang sudah Pak Tri lakukan ya. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Dari apa yang ingin saya kembangkan kan dengan pertanyaan berbobot. Saya tadi melakukan membuat pertanyaan yang terbuka buat Bu Nini, dan ternyata Bu Nini itu bisa menjelaskan banyak apa yang dialami oleh Bu Nini itu. Jadi ini jawaban Bu Nini itu menjadi luas dan saya bisa mengambil kata kunci yang Bu Nini jelaskan. Jadi misalnya contoh tadi apakah itu sudah melakukan home visit, nah berarti saya mau nangkap home visit itu kan jadi luas Bu. Nah itu ternyata Bu Nini belum melakukan dan seterusnya itu. Jadi alhamdulillah dengan melakukan pengembangan dari pertanyaan, saya berusaha dengan pertanyaan terbuka itu jadi ada pengembangan pertanyaan itu. Walaupun itu susah di awalnya. Awalnya susah ya. Baik, memang benar sekali berdasarkan hasil observasi yang tadi saya lihat dan beberapa kali saya sempat mencatat begitu ya dengan bantuan rubrik penilaian yang saya punya. Pak Tri ini sebagai coach telah mempraktekkan alur Tirta ya dengan baik sekali gitu ya. Mulai tadi ada tujuannya muncul, kemudian identifikasinya juga muncul banyak sekali, kemudian rencana aksinya juga jelas, dan kemudian di closingnya itu, di penutupnya ada tanggung jawab atau komitmen yang kemudian dibangun di sana. Kemudian selain itu Pak Tri tadi juga menerapkan prinsip coaching ya, seperti kemitraan itu muncul, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching ya. Jadi sehingga ide-ide tadi dari coaching itu muncul begitu di sana dari coaching itu sendiri gitu. Nah, Pak Tri tadi saya juga lihat sudah memunculkan beberapa kali kalimat terbuka ya Pak, ada apa saja gitu ya, kemudian apakah, bagaimana, itu beberapa kali dimunculkan ya, sehingga yang menjawab pun juga jadi lebih banyak jawabannya dibanding dengan pertanyaannya gitu ya Pak, seperti itu yang tadi saya simak. Baik Pak Tri, terakhir ini ya, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan? Kalau tadi yang ingin dikembangkan kan sudah ya, pertanyaan beberapa tadi sudah muncul gitu ya, dan baik sekali. Nah sekarang pengen mengembangkan yang mana lagi Pak kira-kira? Ya paling tidak
dua kompetensi lagi harus saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Itu kan harus ya kita belajar untuk bisa menguasai 3 kompetensi. Ya, semoga dilancarkan ya Pak. Ya, jadi kalau tadi sudah kompetensi memunculkan pertanyaan berbobot sudah lulus lah ibaratnya. Nah, dicoba lagi dengan memunculkan tadi ya kompetensi present dan mendengarkan aktif. Semoga lancar ya Pak di latihan-latihan berikutnya. Baik, itu tadi percakapan coaching dengan coach Pak Tri dan coach Bu Nini. Alhamdulillah lancar. Demikian praktek coaching dengan coach Pak Tri dan Bu Nini. Sekian dari saya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Puji, Bu Nini? Alhamdulillah baik Pak. Tri sehat? Sehat. Kelihatan ibu-ibu itu ceria. Oh iya. Sedang masak itu ya. Berarti hari ini kita akan praktek coaching ya. Dimana nanti yang menjadi coach itu adalah Bu Saya. Nini, dan yang menjadi coach itu Bu Puji. Nah, ini Bu Nini ya. Nanti terkait dengan praktek coaching hari ini nanti ada rubrik penilaian ya, percakapan itu sesuai alur tirta ya. Nanti Bu Nini menjelaskan tujuan, identifikasi, rencana serta tanggung jawab. Nah, di mana nanti pelaksanaan coaching ini kira-kira Bu Nini itu yang akan dikembangkan itu kompetensi yang apa Bu Nini? Oh ya Pak, terkait coaching yang akan saya lakukan dengan Bu Puji, rencana kompetensi yang akan saya kembangkan di sini itu adalah tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi yang kita ketahui kan kompetensi itu ada presence, kemudian ada mendengarkan aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dalam coaching ini yang akan saya tingkatkan atau saya kembangkan itu adalah tentang kompetensi yang memunculkan pertanyaan berbobot. Iya Bapak. Berbobot. Iya Pak. Di sini nanti apa indikator ketercapaian tujuan pengembangannya diinginkan, nanti berarti pertanyaan yang disampaikan terbuka ya. Iya. Terus yang selanjutnya adalah pertanyaan terbuka itu diambil dari mana, itu nanti untuk memunculkan itu ini. Iya Pak. Nanti silahkan Bu Nini dan Bu Puji untuk melakukan kegiatan coaching ini. Iya Bapak. Silahkan monggo. Kira-kira Kira-kira indikator ketercapaian apa yang diinginkan Bu Nini dari tujuan pengembangan ini? Iya Pak. Tentunya indikator dari pengembangan kompetensi yang akan saya kembangkan ini yang pertama adalah pertanyaan yang terbuka Pak. Jadi di sini bagaimana saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga akan membuka pemikiran atau memunculkan solusi itu muncul atau hadir dari coaching. Kemudian selain itu juga untuk membuat pertanyaan berbobot atau bisa menghadirkan pertanyaan berbobot juga tentunya saya akan mengambil dari setiap kata kunci yang disampaikan oleh coaching, yang dari kata kunci tersebut kemudian akan saya buat menjadi kalimat-kalimat berbobot. Begitu Pak. Oh iya, terima kasih. Semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar. Ya. Silahkan dilanjut. Amin. Oke, ini betul. Oke, Bu Puji. Assalamualaikum. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini tumben sekali Bu Puji dari Selomberto, kemudian calling saya minta coaching. Ada apa ini Bu Puji? Sebenarnya gini ya Bu ya, sebenarnya nggak masalah besar sih, cuma saya memang butuh ngobrol gitu ya sama Bu Nini, biar apa yang mengganjal di hati itu lega gitu nantinya gitu. Saya berharapnya seperti itu. Itu boleh mengganggu waktunya ini Bu Nini? Dengan santai nggak? Iya, ini kebetulan saya sedang santai ya, karena nilai juga sudah dibuat, sudah tidak ada kegiatan yang penting sekali sih di sekolahan seperti itu. Kebetulan jadi bisa menyempatkan waktu untuk kesini. Kira-kira masalahnya apa itu Bu Puji kalau boleh tahu ini? Jadi gini ya Bu ya, saya kan
ngajar bahasa Inggris nih ya, gitu. Saya melihat murid-murid saya itu sangat bervariasi, gitu ya, sangat bervariasi. Ada yang pintar banget di bahasa Inggris, tapi ada yang enggak banget kayak gitu. Nah, dari situasi tersebut itu memunculkan masalah, gitu ya. Anak-anak yang kemudian sudah pernah mungkin mendapatkan bahasa Inggris itu jadi pede sekali mereka, sedangkan yang belum pernah, gitu ya, mereka hanya bengong dan akhirnya minder dan akhirnya nggak semangat nih ikut di kelas bahasa Inggris, nggak punya antusias sama sekali gitu Bu. Nah, gimana nih caranya biar semuanya itu bisa semangat tuh bareng-bareng, nggak cuma yang sudah tahu bahasa Inggris aja gitu, tapi semuanya pengen belajar bahasa Inggris dengan penuh antusias. Kira-kira apa sih harapannya dari Bu Puji dengan kita melakukan coaching ya? Tentunya Bu Puji kan ada tujuannya ya. Kira-kira tujuan apa yang ingin Bu Puji dapatkan setelah kita melakukan coaching ini dari masalah tadi Bu Puji? Saya pengennya nanti ketika saya udah ngobrol kayak gitu ya, terus ketemu nih ide-ide apa sih yang bisa muncul untuk mengatasi masalah yang saya alami di kelas itu, gitu ya. Seperti itu. Kalau tadi saya mendengar ya informasi yang Bu Puji sampaikan ya terkait berarti itu murid Bu Puji itu ada yang sudah tingkat kepahamannya tentang bahasa Inggris ternyata tidak sama begitu ya Bu ya. Jedanya ya, kesenjangannya nampak kayak gitu. Betul. Lalu kira-kira apa saja sih yang membuat, tadi kan disampaikan bahwa untuk anak yang dia sudah duluan belajar bahasa Inggris PD-nya cukup besar gitu ya, antusiasnya dalam belajar juga baik begitu. Tapi untuk mereka yang mungkin belum belajar bahasa Inggris tadi ya di SD mungkin seperti itu, ternyata kok berbeda begitu kan, antusiasnya kok agak berbeda gitu. Lalu pertanyaan saya, apa saja sih yang sebenarnya menurut Bu Puji dari apa yang Bu Puji amati yang membuat murid itu kurang antusias dalam belajar jadi bahasa Inggris novelnya Bu Puji? Ketika misalnya diberikan soal-soal gitu ya, soal-soal lisan atau apa, biasanya kan anak yang sudah pernah kan misalnya tentang warna aja lah, anak-anak yang udah di SD kan udah apa tuh gitu ya, warna-warna, masa mereka bisa menyebutkan kayak gitu ya. Nah, anak-anak yang belum ini kan baru juga dengar, akhirnya kan kayak ketinggalan, padahal mereka tuh pinter tapi akhirnya mereka menganggap diri mereka itu nggak pinter kayak gitu, hanya karena belum pernah mendengar gitu ya. Sedangkan anak-anak yang tadi sebenarnya ya biasa aja, tapi mereka lebih dulu kan tahu informasinya, dan mereka seperti itu. Nah, anak yang sebenarnya punya potensi ini kok jadi kayak menarik diri gitu. Oh gitu ya Bu ya. Lalu kira-kira nih Bu, apa saja yang menurut Bu Puji itu bisa membuat anak-anak tadi itu bisa lebih antusias dalam pembelajaran kira-kira? Yang pernah sih saya coba itu ketika permainan ya, kayak game itu kan memang bareng-bareng ya, itu mereka semangat semua. Kemudian kalau ada tugas-tugas yang sifatnya itu kerja kelompok, karena itu kan nggak terlalu kelihatan ya, yang tadi yang belum masih kurang lah ya, itu kan tertutup dibantu oleh teman-temannya kayak gitu. Nah, itu mereka kayak lebih enjoy, lebih relax kayak gitu. Tapi ketika misalnya tugasnya bentuk individu seperti itu mereka nggak nyaman kayak gitu. Jadi menurut Bu Puji solusinya dalam membuat kelompok ya, pernah dibuat kelompok gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kan nggak selalu ya, harus kelompok terus gitu kan. Gimana? Oke. Lalu dalam kerja kelompok itu begitu, bagaimana sih Bu Puji cara membagi kelompoknya begitu? Ya selama ini sih baru perkiraan aja nih, kayaknya yang ini tak ambil gitu ya, agak aktif tak ambil, tak campur gitu ya. Tapi memang belum berbasis data ya. Mungkin kalau benar-benar itu datanya yang anak-anak dulu pernah di SD, tak gabung dengan yang belum gitu mungkin ya. Jadi selama ini saya bagi kelompoknya baru kira-kira saya nih kayak gitu. Gitu ya. Berarti belum pernah menggunakan itu ya, pembagian berdasarkan data atau apa, itu belum pernah ya. Kayaknya kalau berdasarkan kayak gitu ya mungkin kayak dites dulu gitu ya, ditanya pakai tes apa ya namanya sekarang ya, ini tuh tes diagnostik ya, betul, tes diagnostik. Mungkin kasih saya pertanyaan, apakah kamu pernah di SD dapat bahasa Inggris atau belum kayak gitu kan, mungkin datanya ada ya mungkin ya, kayak itu mungkin akan memudahkan saya untuk membagi kelompoknya. Jadi nggak berdasarkan asumsi saya tapi berdasarkan data yang saya pegang gitu mungkin. Begitu ya, bagus itu Bu, tes diagnostik untuk melihat kemampuan awal atau kondisi awal ya Bu, lebih kepada kondisi awal gitu ya. Oke, bagus, itu bisa diterapkan oleh Bu Puji sebenarnya ya. Tapi kira-kira manfaatnya itu nanti dari diagnostik ini yang tadi Bu Puji sampaikan, kira-kira manfaatnya apa untuk pembelajaran Bu Puji ke depan?
sebelum di SD, kemudian mereka sukanya hobi apa sih, minatnya gitu ya, nanti biar itu nanti saya tarik ke materi kayak gitu. Kemudian mereka tuh punya HP enggak, kondisinya itu kan juga sangat mendukung gitu untuk kemudian kondisi keluarganya seperti apa juga. Nah data-data itu nanti saya pakai untuk sesuai sama materi, kan ada materi tentang hobi nih gitu. Nah kalau hobinya saya tahu kan nanti saya akan fokuskan hobinya yang sesuai dengan hobi mereka. Ya sebelumnya dulu kan kalau saya jelasin hobi ya hobi yang sesuka saya lah, ibaratnya hobi yang ada di buku teks gitu loh. Di buku teks contohnya hobinya itu traveling, ternyata misalnya anak-anak saya sukanya olahraga nih, kan mereka traveling apa gitu kayak jauh gitu ya. Nah, saya rencananya lihat dulu nanti data anak-anak sukanya tuh hobi apa, nah, nanti teksnya saya cari yang sesuai dengan kesukaan mereka nih kayak gitu. Kemudian yang punya HP ternyata misalnya banyak, ya nanti akan saya manfaatkan untuk mereka biar lebih kreatif untuk mengerjakan tugas. Kemudian yang tes diagnostik kognitif ya, itu terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Misalnya materinya tentang bahasa Inggris perkenalan, nah nanti saya coba nih dari 10 pertanyaan atau berapa mereka bisa berapa kayak gitu. Oh berarti walaupun yang di SD sudah pernah dapat belum tentu kan kayak gitu, belum tentu gitu. Oh ya, nah, nanti data itu saya pakai nih. Oh soalnya ternyata saya jangan tinggi-tinggi nih biar mereka merasa bisa, itu kan senang. Pokoknya kalau pertama bisa mesti mereka nanti aku mampu kayak gitu mungkin ya Bu ya. Jadi, seperti itu Bu, nanti dimanfaatkan data itu. Jadi itu sudah konkret ya, rencananya seperti itu ya, secara konkretnya seperti itu. Terus kemudian kira-kira modul ajar seperti apa yang sekiranya sama Bu Buci akan ibu terapkan terkait dengan yang tadi itu? Jadi terkait kan data udah nih, misalnya nih ya kalau saya melakukan tes diagnosis, saya punya data, kemudian saya akan apa ya lagi terus sekarang pembelajaran berdiferensiasi ya misalnya saya akan rencananya mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Selama ini kan saya belum gitu ya, belum melakukan itu. Nah rencananya kan kalau di strategi pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada diferensiasi proses. Nah rencananya tadi jangan individu terus, mungkin ada variasi kelompok, kerja kelompok gitu kan. Terus nanti tak ambil nih anak-anak yang udah pinter itu buat tutor sebaya gitu ya, kerja kelompok. Jadi mereka saya punya asisten nih yang bantu dampingi. Kalau saya dampingi banyak itu kan kadang waktunya kurang. Kemudian nanti di prosesnya itu juga saya udah punya data nih anak-anak yang minim sekali hasil tes diagnostik kognitifnya, non kognitifnya rendah, itu nanti saya akan dampingi, saya akan prioritaskan mereka terlebih dahulu biar mereka pede. Saya bantu kalau ada kata-kata sulit kayak gitu. Kemudian yang kedua di diferensiasi produk kayak gitu kan, kalau udah tahu dari tes diagnostik itu berbeda-beda minatnya, saya nanti akan membolehkan ketika produknya nanti misalnya kan ini menulis hobi misalnya, nanti boleh mereka menuliskannya itu di media Canva gitu ya misalnya lewat, terus nanti dari itu dibuat video, mungkin ada yang dicetak jadi kayak makalah juga boleh misalnya, yang perlu keterbatasan kan boleh ya. Terus ada yang dibuat poster gitu, yang buat kreatif, nah itu akan saya bebaskan ya, tapi prosesnya itu yang saya nilai seperti itu. Kemudian di diferensiasi kontennya itu nanti minatnya ya, jadi ketika ada tugas dihubungkan dengan hobinya masing-masing. Mencari sumber belajar juga cari yang kamu sukai berdasarkan hobimu nah kayak gitu. Cari di internetnya itu dia sukanya sepak bola, suruh nyari hobi tentang memasak kan dia nggak suka gitu. Yang sebenarnya seperti itu Bu teknis. Gimana Bu kalau coba terus itu Bu, berarti kan intinya tadi untuk menumbuhkan antusias anak ya dengan tadi kemampuan yang ternyata kok masih di bawahnya, yang teman-teman yang kesenjangannya cukup tinggi itu kan, dengan pembelajaran berdiferensiasi yang tadi Bu Puji sampaikan itu bagus sekali untuk diterapkan Bu. Lalu kira-kira ini komitmennya Bu Puji sendiri terkait tadi pembelajaran diferensiasi yang sudah Ibu Puji rencanakan itu apa rencananya? Ya, rencana saya supaya lebih tadi konsisten gitu ya, lebih kepada komitmen itu bagaimana Bu Puji? Kalau yang tes diagnostik non kognitif itu saya buat di awal saya tak besok atau kapan saya buat soalnya terlebih dahulu karena terus soalnya terus saya bagikan ke anak-anak untuk diujikan. Tapi rencananya kalau yang kognitif saya buat setiap awal materi, misalnya awal bab, misalnya semester 1 kan ada 3 bab, nah saya berarti membuatnya 3 kali setiap awal materi ya harus tahu, setiap awal lagi harus tahu kayak gitu. Rencananya seperti itu biar saya tetap konsisten nih gitu. Kadang kalau kadang-kadang kayak gini tuh hangat-hangat di tai ayam ya, maksudnya cuma semangat di awal tapi habis itu habis energi kayak gitu kan. Nah saya pengennya tadi setiap bab biar saya ingat lagi, terus
saya buat di modul ajarnya gitu. Modul ajarnya saya usahakan ada strategi berdiferensi itu muncul gitu loh di modul ajar yang saya buat, biar saya ingat lagi kalau lihat oh iya materi ini diferensiasinya gimana gitu, apa kayak gitu. Selain itu juga mungkin ke rekan sejawat ya, aku punya rencana seperti ini, tolong dong diingatkan nanti kalau aku lupa kayak gitu. Berarti sudah ada gambaran ya Bu, artinya oh selain tadi Bu Puji akan membuat modul ajar gitu kan. Kok selama ini nggak kepikir ya, maksudnya baru dari ngobrol ini iya, gitu. Kadang-kadang kita aku kemana kadang-kadang gitu. kita tidak terfikirkan ya bahwa modul ajar itu selain sebagai bentuk tanggung jawab administrasi, sebenarnya itu sangat membantu kita dalam betul-betul merencanakan pembelajaran ke depan gitu kan. Mikir apa? Karena kita kalau misalnya memang buat sendiri ya, memang oh ya sesuai dengan kebutuhan murid kita dan rangka melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Berarti terkait tadi ya luar biasa ide yang muncul langsung. Tapi dari kalau nggak dipancing kayak sama Bu ini aku nggak bisa. Sebenarnya saya hanya bercakap-cakap seperti ini saja, saya tidak memberikan solusi apapun, itu malah muncul dari diri sendiri gitu kan. Makanya saya datang ke Bu ini gitu ya. Biasanya kalau udah ngobrol kayak gitu tuh baru nampaknya muncul. Kalau cuma dipendam sendiri tuh kadang-kadang karena buntek mungkin ya. Iya, buntu gitu ya. Makasih banget ya udah sama-sama dipancing-pancing ya, nih. betul. Tapi ini saya satu pertanyaan lagi. Untuk teman ini berarti nanti Bu Puji akan berkolaborasi dengan teman ya untuk mengingatkan begitu tadi kita sama guru bahasa Inggris. Oke, beri sama guru bahasa Inggris ya. Oke, bagus Bu Puji, lakukan insya Allah nanti harapannya ke depan bahwa muridnya Bu Puji dengan kesenjangan yang tadi sangat terlihat itu nanti akan bisa berbaur ya pelan-pelan, nanti bisa mereka bersama, apalagi tadi dengan pembelajaran berkelompok ya, insya Allah itu bisa memunculkan antusias dari murid yang tadinya kurang antusias karena tadi tidak pede kan seperti itu. Oke, saya tunggu kapan ini kira-kira kita bisa ngobrol lagi. Besok saya konsultasikan ya, saya buat MA-nya dulu, nanti kita ngobrol lagi apakah yang sudah saya buat itu sesuai dengan yang kita obrolkan hari ini gitu ya. Alhamdulillah kalau begitu. Kira-kira gimana ini setelah ngobrol dengan saya? Strong banget gitu ya. Capek ya? Memang lihat anak-anak tuh kadang kasihan loh, padahal mereka sebenarnya pintar gitu. Bisa jadi saya berpikiran seperti ini, anak-anak yang tadi belum dapat di SD tapi anaknya rajin pun gitu, mereka bisa apa namanya ngejar gitu ya, bisa ngejar gitu, jadi nggak perlu ada rasa tidak percaya diri lagi gitu. Jadi insya Allah tujuan dari coaching ini tercapai ya, alhamdulillah gitu. Bu Puji kan ini juga sudah mau mendung, ini takut hujan, saya harus kembali ke sekolahan. Terima kasih banget ya, minta maaf ya jadi lancar nanti amin untuk kedepannya nggak mengganggu. Ya amin. begitu saja dari saya, nggak usah sungkan lain waktu kita ngobrol lagi. Oke begitu Bu Puji, assalamualaikum. Salam. Kita sudah melakukan proses coaching tadi dengan Bu Puji ini dan berjalan lancar ya ini. Tapi saya lihat semuanya maklum gitu ya kalau ketemu kan kayak gitu. Terus saya coba mau bertanya sama ini, apa yang sudah dilakukan saat coaching tadi dengan proses pengembangan kompetensi yang ini belum dilakukan? Iya Pak, tadi pada saat saya melakukan coaching dengan Bu Puji, hal-hal yang sudah saya lakukan, saya berusaha untuk menyimak setiap kalimat yang keluar dari Bu Puji. Kemudian dari situ saya ambil kata kunci kayak tadi antusias, itu kan kata kunci. Kemudian dari antusias yang disampaikan Bu Puji, saya jadikan antusias itu sebagai bahan atau kata kunci untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Tadi saya menyampaikan apa yang membuat muridnya Bu Puji itu tidak antusias ya. Itu kan berawal dari apa yang dijelaskan oleh Bu Puji. Jadi intinya dari coaching tadi saya berusaha untuk menangkap setiap kalimat yang keluar dari Bu Puji, kemudian saya ambil kata kunci dari kata kunci tersebut, kemudian saya buat untuk bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang nanti akan bisa memunculkan ide dari si coach dalam hal ini dalam Bu Puji. Itu yang sudah saya lakukan Pak. Terima kasih ini. Terus tadi saya kan selama coaching itu kan saya nulis lah. Iya. Dari hasil observasi yang saya lihat ya, Bu Nini itu sudah mempraktekkan alutita ya, baik sudah memulai dengan tujuan, identifikasi ya, terus sama tentang jawab gitu.
sudah menerapkan prinsip coaching ya. Dan juga di situ kan prinsip coaching itu kan ada kemitraan, kreatif itu ada dan mungkin begini. Jadi ini yang dari hasil observasi saya benar sudah melaksanakan itu. Dan ini yang terakhir begini, tetap semangat begini ya. Saya kok punya pertanyaan, tapi kan sebenarnya hanya ingin mengembangkan satu kompetensi. Nah, setelah melakukan proses ini kan mungkin ada yang ini dikembangkan lagi kompetensi coaching ini. Iya. Kalau untuk kompetensi coaching itu kan yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian bisa mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah bagaimana memunculkan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin yang ingin saya kembangkan kembali ya, yang belum saya kembangkan tadi di awal, saya ingin tiga-tiganya bisa berkembang dengan baik, yaitu yang tadi adalah kehadiran penuh sama mendengarkan aktif, begitu Bapak. Itu yang ingin saya tingkatkan kembali, sehingga harapannya nanti tiga-tiganya itu bisa saya lakukan dengan baik, begitu. Terima kasih Bu Nini sudah melaksanakan kegiatan ini. Semoga kedepannya kita bisa melakukan ini dengan baik. Iya, terima kasih Pak Tri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Tri dan Puji sore. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oh, iya. Pada kesempatan ini di sini saya akan melakukan observasi deh terkait dengan proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Puji dan Pak Tri, di mana Bu Puji sebagai coach dan Pak Tri sebagai coaching. Iya, betul. Berarti permasalahan ada di Pak Tri ya nanti. Oke. Berarti ini saya tanyanya ke Bu Puji dulu ini setelah aku coach ya. Oke, Bu Puji, terkait dengan nanti yang akan saya nilai ya. Jadi di dalam proses coaching ini nanti tentunya saya akan menilai proses coaching panjenengan kedua terkait dengan percakapan. Diupayakan nanti penilaian itu saya menggunakan atau melihat kesesuaian percakapan panjenengan dengan Pak Tri dengan alur cerita, dimana kita ketahui bersama bahwa alur cerita itu dimulai dari yang pertama ada tujuan, kemudian ada identifikasi dan rencana, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab ya. Jadi itu yang nanti akan saya nilai. Kemudian Bu Puji, sebelum coaching nih ya, saya mau menanyakan sesuatu ini Bu Puji. Kita tahu bahwa ada kompetensi coaching ya, Nah, kira-kira untuk Bu Puji, apa sih kompetensi coaching yang ingin Bu Puji kembangkan di dalam proses coaching yang nanti akan dilakukan? Baik, terima kasih Bu Nini. Jadi kalau kompetensi coaching kan ada 3 ya, gitu ya. Ada yang pertama itu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memunculkan pertanyaan berbobot. Tapi kali ini saya akan berlatih dulu untuk memunculkan pertanyaan berbobot terlebih dahulu. Ya, oke, bagus itu ya. Kemudian dari bagian kompetensi yang tadi ingin dikembangkan gitu ya, berarti secara spesifik yang ingin saya observasi, yang ingin jenengan ingin untuk saya observasi itu yang mana? Yang lebih spesifik, pertanyaan berbobot. berarti lebih kepada itu ya yang saya fokuskan ini lebih rinci. Oke, insya Allah nanti akan saya lakukan apa yang jenengan inginkan. Nanti semua akan saya observasi tentunya, tapi di sini yang akan saya perdalam itu adalah di kompetensi memunculkan atau menghasilkan atau bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu ya. Oke, kalimat selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira nih indikator ketercapaian dari tujuan kompetensi yang tadi jenengan ingin kembangkan itu apa? Kalau untuk indikator yang ingin saya kembangkan ya, yang pertama sebaiknya atau sebisa mungkin saya ingin menyampaikan nanti pertanyaan yang sebenarnya terbuka gitu ya, agar Pak Tri sebagai coach nanti bisa menyampaikan jawaban itu juga secara luas gitu. Kemudian yang kedua, saya ingin juga nanti belajar ya untuk menangkap nih kata kunci yang nanti disampaikan oleh Pak Tri. Kemudian saya olah kata kunci tersebut agar nanti bisa saya kembangkan menjadi bentuk pertanyaan yang membuat Pak Tri nanti bisa menggali ide-ide gitu dalam menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Oke, insya Allah sudah siap nih Pak Tri dan Bu Puji. Oke, karena sudah siap bisa langsung aja kita mulai nih Pak. Ya, oke, monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan. Baik, assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini sekarang? Wah, banyak kegiatan Bu. Banyak.
Nah, sampai saya pusing Banyak banget. Kira-kira ada masalah apa ini Pak? masalah ini Bertemu dengan saya gitu Iya, kan, kita jarang nih ya tiba-tiba kok Pak Tri kemarin menyampaikan Bu Puji pengen ngobrol kayak gitu, ini ada masalah apa gitu. untuk masalah saya begini Bu, tugas tambahan saya itu banyak sekali saat ini, terus sampai saya pusing itu, sampai ada kelas yang sampai kosong itu tak tinggal itu Demi tugas tambahan ya. komplain itu kan membuat saya pusing. Nah, saya ingin ngobrol dengan Bu Puji, saya tahu saya setelah saya ngobrol ya jadi ada titik terang di situ. Kira-kira apa saja sih Pak tugas tambahan yang sedang diampu Pak Tri ini kok sampai pusingnya dan keliling seperti ini sampai mendatangi gitu ya, minta ngobrol itu apa ini kira-kira? Yang pertama itu kebetulan saya itu dikasih tugas maka Bu, itu yang nggak tahu itu malah kepala dari sekolah bisa dikasih itu kebetulan maka humas itu kan. Yang kedua itu ada panitia itu saya dimasukkan Bu, Mesti iya dimasukkan malah ya. jadi ketua itu kan malah agak susah ya. Yang terakhir di pembelajaran itu saya masih ada ngajar, jadi ada masyarakat ngajarnya itu. Jadi dari 3 tadi ya, 3 Iya. kalau saya tangkap 3 itu masalahnya apa ini? Masalahnya itu berarti manajemen waktu mungkin ya, saya ya. Manajemen waktunya. Manajemen waktu saya mungkin belum bisa ngatur waktu itu bagaimana. Saya sudah berusaha fokus itu kan, tapi di waktunya membaginya itu mungkin ya Bu ya. Iya. Akibatnya apa dari manajemen waktu yang tidak Ya itu tadi tercapai? yang jadi korban anak. Oh, korban anak. Iya itu kan dengan tugas-tugas seperti itu ternyata saya tidak sadari jadi kosong. Oh, jadi kosong ya. Terus hal semacam itu kan menjadi masalah gitu kan. Pernah mencoba cara yang lain? Ini contohnya begini gitu kan, cara saya mencoba itu kan di kegiatan yang lain kan sering rapat itu ya Bu, itu kan koordinasi itu kan sering kan, itu saya coba dilaksanakan jam terakhir itu enggak ada. Jadi kira-kira dari obrolan nanti kita ini Pak Tri pengen bagaimana tujuan yang ingin kita capai dari obrolan kita ini apa Ya kira-kira? saya ingin nanti bagaimana saya bisa membagi waktu, Membagi waktu. kesibukan yang menurut saya ini ya Banyak sekali. iya banyak sekali ya, sampai saya tuh bingung sebenarnya itu mau apa itu kan. Kalau teman-teman bilang ke saya Pak rambutnya sudah hilang gitu. Gara-gara banyaknya tugas ini ya. Kalau boleh tahu pulangnya jam berapa sih Pak kalau di sekolah? 3:30 Bu. 3:30. Iya. Absennya juga 3:30. Betul. Oh, iya. Gitu ya. Kalau istirahatnya? Itu kalau istirahat kan 2 kali. Kalau yang pertama itu 1/4 jam, yang kedua itu 1 jam. Oh, 1 jam lumayan lama ya yang kedua ya. Itu nah. Itu 1 jam itu yang siang itu istirahatnya agak lama itu kan. Selain yang tadi disampaikan ada masalah lain tadi nggak Pak? Selama Akibatnya ini gitu. saya sebagai waka itu punya staf sebenarnya. Mm. Staf saya itu ada 2. Nah sekarang itu semuanya ikut PLPG semua. Oh. Jadi banyak kegiatan tugas-tugas yang saya handle sendiri. Single fighter gitu Iya ya. Gitu saat ya. ini. Pernah nggak menerapkan manajemen waktu gitu ya untuk menata agenda-agenda sekolah Pak Tri? Selama ini ya saya tetap membuat jadwal dan sebagainya. Itu cuma ya itu mungkin kendalanya di situ. Kendala di perusahaan Jadi pernah buat jadwal, nah jadwal seperti apa tadi yang sampaikan tadi kan pernah buat gitu, tapi jadwalnya seperti apa itu yang itu saya masih ini kegiatan ini nanti saya mau ke rapat yang begini dan seterusnya itu masih secara umum. oh masih Kita belum ya, rapi gitu belum ya. rapi sampai dengan masa ini saya sampai punya begini Bu, saya mungkin ngobrol dengan nanti meneliti, nah ternyata ini saya malah punya apa mungkin ya, saya kan punya 2 staf. Itu seandainya itu kan PLPG kan tidak terus ya Bu jadwalnya ya. Nah, Iya. misalnya saya minta jadwal itu Nah bagaimana itu ya. terus
gitu Iya, ya sama saya itu saya tak lihat coba nanti suatu saat sebenarnya ada jam kosong ya bisa Nah, bantu saya. bagus itu sebenarnya. Belum terpikirkan soal Belum, nah ini setelah ngobrol dengan oh nah, iya gitu ya. itu berarti harusnya saya bisa lah kolaborasi dengan teman-teman. Nah, Tidak itu untuk- bisa berkolaborasi. Pernah nggak berkolaborasi selain dengan apa namanya yang guru PLPG tadi dengan guru yang lain Oh, gitu? paling itu yang ya selama ini kan masih umum di pembelajaran RPR-nya itu kan kita kan sama-sama jurusan tetap ada kolaborasi. Nah, Gitu. gimana kalau untuk mengatasi masalah ini kira-kira ada ide apa nih dari Pak Tri Oh iya, dalam sama. hal berkolaborasi? Nah ini mungkin ide saya gini itu kan tadi banyak yang ditinggal ya. Tapi ada kalanya jam siswa itu kok ditinggal karena saya mikir kan tugas apalagi rapat itu kan rapat itu kadang tanpa terasa itu terus ke apa menghabiskan waktu selama ini jadi mungkin itu saya bisa kolaborasi dengan teman guru nanti untuk menghandle kalau itu jam kosongnya terus Kira-kira teman yang mau dipilih Pak Tri itu teman yang yang gimana? satu jurusan, Oh, satu jurusan. dia jamnya kosong di Hmm. LPR dan biasanya itu nak jam kosong itu ada permasalahan kan gini Bu yang di luar perkiraan saya itu kan saya sudah punya 3 tugas tambahan tapi ada misalnya ada tamu terus kepala sekolah itu senangnya Pak itu ada apa di sana itu jenengan harus mewakili. Nah biasanya Pak Tri bagaimana tuh menyikapi kalau Ya selama ini kepala saya sekolahnya? masih ya Pak gitu kan. Iya Pak, gitu. Iya, Langsung gitu ya ya. mungkin ini ya Bu. Gimana tuh, Ide Bu? saya mungkin kalau bisa saya Langsung gitu ya. belajar untuk bisa ya apa ya negosiasi dengan bapak kepala sekolah. Belum Jadi, pernah selama ini. belum. Belum. Itu saya kepala sekolah Pak ya. Gitu. Iya gitu ya. Menyenangkan ya. Iya, menyenangkan kepala sekolah. Jadi, Nah, tapi Pak Tri pengen mencoba ya. ya saya akan ingin mencoba menegosiasi karena saya punya Tekniknya gimana tuh teknik negosiasinya rencananya? rencana saya misalnya bapak kepala sekolah menyuruh kalau memang itu bisa diwakilkan dengan teman saya mencoba untuk Bagus sekali itu gitu ya. Nggak semuanya harus kita ya, Pak Tri seperti itu ya. itu saya. Rencananya punya pandangan siapa nih yang kira-kira mau direkomendasikan gitu kan? Itu staf saya. Staf saya. Selain itu ada lagi tidak? Ya waka yang lain. Oh, waka Kita yang kan di lain. SMK dan Lainnya. 4 waka. Jadi itu Nah, kan banyak. 4 waka itu kan yang lain mungkin bisa. Bisa gitu ya. Saya itu tidak kosong sering kosong. Gitu ya. Jadi kemudian untuk tadi kan panitia ya rapat Iya. panitia sampai tinggal tugas itu kira-kira bagaimana ini penyelesaiannya Pak Putri kalau misalnya biar anak-anak nggak sampai terlupakan gitu ya. Jam ngajar kan pokok ya bagi guru ya. Bagaimana ini kira-kira dari yang tadi disampaikan Pak Putri? Kalau saya begini mungkin dalam pikiran saya benar Bu ini kita ngobrol ternyata lebih enak ya saya menyampaikan kita kan ada waktu istirahat 1 jam Nah, ya kan ada waktu ya. istirahat. Mau Terus, dioptimalkan atau mau seperti mungkin apa kita rencananya? optimalkan rapat koordinasi di jam istirahat siang kan tidak semua setiap hari rapat kan. Kalau Kita- setelah KBM itu biasanya nggak mau kok Mau, ya. itu Tadi Pak Tri sehari. menyampaikan seperti itu ya. Terus Pak Tri punya usul coba gimana nih kalau itu. istirahat kayak gitu ya. Istirahat. Jadi tidak mengorbankan anak dan kita harus manage benar waktunya kita rapat setengah jam dengan agenda-agenda mungkin yang akan dibahas sudah siapkan jadi tidak Gitu ya. Jadi tidak lebih molor terus efektif gitu. bapak ibu guru harus datang tepat waktu kita. Kira-kira Pak Tri punya keyakinan guru-guru mau ya kalau di jam istirahat itu Saya dibanding kira dengan yang tadi, dibanding yang setelah pulang KBM itu saya lebih kira milih mana lebih gitu? gampang Ke ya, mengajak ke istirahat Iya. kan? Oh berarti kan bagus ya. Kayaknya Kayaknya berat ya. Iya, Kalau karena sudah. jam pulang udah pengen pulang aja kayak gitu iya ya. sudah pulang karena jam-jam. Iya, baik. Tadi sudah dijelaskan secara konkret gitu ya. Mungkin bisa disimpulkan Pak Tri rencana aksinya ini besok mau bagaimana gitu. Ya. Urutannya rencana aksinya itu. Gitu. Saya dengan permasalahan ini saya yang pertama itu skala prioritas Ah, ah. seperti nanti saya akan baca soal jadwal itu kan nanti skala prioritas dari tugas saya yang tambahan dan sebagainya itu yang terakhir itu yang nanti ada kegiatan dadak itu kan saya bisa negosiasi tapi jadwal itu harus saya buat dan nanti ya saya tempel
vokal kita tempel. Biar apa itu Pak Wali itu? Biar ingat Saya ya. pun sudah. Mungkin saya tempel. Selain itu saya mencoba dengan teman-teman ya termasuk yang di ruangan saya itu sambil mengingatkan ada kegiatan apa, kadang-kadang saya sampaikan, Mas, misalnya nanti saya kegiatan terus Mengingatkan itu, gitu ya. jadi satu kolaborasi dan saling mengingatkan teman-teman itu Iya, harus bagus sekali selalu. itu Pak. Ya, semoga dilancarkan ya Pak. Tadi apa yang sudah menjadi rencana Pak Tri tadi, semoga dimudahkan. Teman-teman yang diajak berkolaborasi juga mau gitu ya. Karena memang tadi ya manajemen waktu ya. Iya. Kira-kira dari obrolan kita ini berarti sudah ketemu nggak Pak solusi dari cara memanage Iya, gitu ya Bu. kegiatan-kegiatan itu. Ya, Berarti jelas. nggak mundur ya, tapi tetap ya. Iya, saya tetap. Nah, ternyata kan Ternyata kuncinya di apa itu Pak? ya saya harus manajemen Manajemen waktu, waktu. kita harus schedule jadwal itu harus ditempel. Ternyata selama ini kan saya belum sampai ke situ. Terus setelah itu saya akan mencoba belajar negosiasi Iya, negosiasi. dan negosiasi dengan kepala sekolah lah. Nah, terus saya akan belajar juga dengan nanti penggantinya, misalnya ada yang kegiatan yang harus apa diwakilkan ya, kalau saya bisa ya ikut teman-teman yang Iya. Bagus sekali itu Pak. tidak Teman-teman bergabung. lega, jadi ringan ya. Kayaknya tadi berat banget Iya, gitu sama. ya. Kirain, Sekarang udah kayaknya udah tercerahkan ya. Iya. Tinggal besok mulai kapan ini mau action? ya ini kan Menata yang- mulai besok, yang mulai besok kapan? ini kan kegiatan kebetulan bulan ini banyak sekali padat sekali. Otomatis setelah ketemu Bu Puji kan saya jadi semangat ya. Berarti tadi yang kita obrolkan yang akan saya lakukan gitu kan, biar Iya. nanti beban saya tidak terlalu berat. Kira-kira kalau seminggu lagi ketemu, ya sudah ada perkembangan Ya, nanti ya Pak. dan semoga seminggu lagi Bu Puji ketemu saya itu Sudah dapat kabar bahagia ini ya. lebih cerah, ketemu sudah Alhamdulillah. senyum-senyum. Amin amin amin. Ya, jangan senyum sendiri terus ya. Baik, itu tadi percakapan kita ya Pak. Tapi mohon maaf ini tadi saya sampaikan cuma punya waktu 1 jam ya ternyata kita ya, dan tidak terasa sudah berjalan. Saya ada kebetulan ada rapat lagi, nggak apa-apa ya Pak Tri ya, mohon Terima maaf kasih sekali sekali gitu. Bu Puji. Saya pengennya ngobrol banyak Iya. gitu ya, tapi ternyata malah ada acara gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Saya pamit ya Pak Tri. Oke. Oke, Bu Puji sudah melakukan coaching ya, sudah lega ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya, insya Allah ya. Gimana perasaannya sudah melakukan coaching? Ya senang gitu ya, bisa saling ngobrol, bisa saling berbagi. Kan saya walaupun yang punya masalah Pak Tri, sebenarnya saya juga belajar juga gitu, belajar juga apa namanya mencari pertanyaan berbobot tadi ya. Itu harus kata kuncinya apa lagi nih, kata kuncinya apa lagi nih gitu ya. Oke, terkait tadi proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Puji, kira-kira apa sih yang sudah dilakukan pada saat tadi melakukan proses coaching itu, terkait indikator tentunya. Jadi kita sudah menyampaikan indikator ya di awal ya, pada saat sebelum mulai coaching sudah ada indikator pencapaian untuk kompetensi yang tadi Bu Puji harapkan adalah terkait dengan memunculkan pertanyaan berbobot. Nah ini apa saja yang sudah dengan lakukan pada proses coaching kali ini terkait indikator tersebut? Baik, karena fokus saya tadi ingin mengembangkan kompetensi memunculkan pertanyaan berbobot, jadi saya berusaha untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka gitu ya. Jadi biar Pak Tri sebagai coach ini bisa apa ya, menyampaikan unek-uneknya itu ya dengan leluasa gitu ya, dan pertanyaan saya tidak menyudutkan, tidak menilai Pak Tri, tapi biar Pak Tri mengembangkan gitu ya, mengembangkan jawaban-jawaban sesuai dengan memang kondisi yang memang Pak Tri alami kayak gitu. Dan yang kedua, saya berusaha untuk menangkap nih kata kunci apa yang ingin disampaikan oleh Pak Tri. Oh, saya nangkap nih masalahnya Pak Tri itu ternyata ada 3 ini, hubungan dengan tugas tambahan sebagai waka, persoalan jam mengajar, kemudian dengan rapat-rapat panitia. Ini kata kuncinya gitu kan. Nah setelah itu berarti saya akan kembangkan dari 3 kata kunci ini solusi-solusi satu persatu kayak gitu ya. Nah, saya berusaha di situ. Oke, bagus sekali ya yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Puji dan Pak Tri terkait dengan proses coaching gitu. Di sini sekarang saya akan menyampaikan catatan-catatan tadi pada saat dengan melakukan coaching begitu. Di sini tugas saya kan mengobservasi. Jadi saya sudah membuat catatan-catatan
akan sampaikan terkait dengan hasil observasi tentunya berbasis data ya begitu. Saya sampaikan bahwa setelah saya melihat proses coaching dari Bu Puji dan juga Pak Tri, saya melihat Bu Puji itu sudah menerapkan percakapan coaching itu sudah menggunakan alur tirta dengan baik ya. Tidak perlu saya perjelas apa itu alur tirta ya. Ada 3 hal tadi itu sudah sesuai, sudah masuk semuanya, sudah ada dari tujuan sampai dengan terakhir adalah tanggung jawab itu. Kemudian terkait dengan pengembangan, tadi disampaikan pengembangan kompetensi yang diharapkan dari coaching ini itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Saya juga sudah melihat Bu Puji itu beberapa kali sudah mengajukan pertanyaan yang terbuka. Dan pertanyaan ini juga diambil dari setiap kata kunci yang disampaikan oleh Pak Tri, gitu. Jadi saya melihat pertanyaannya pertanyaan Bu Puji untuk Pak Tri itu selalu berkaitan dengan informasi sebelumnya. Nah, jadi kayak pertanyaan berantai, Pak Tri jawab A, nanti dari A ini muncullah pertanyaan. Nanti Pak Tri jawab B, dari B ini memunculkan pertanyaan. Sehingga saya bisa menangkap bahwa dengan pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh Bu Puji itu akan membuat Pak Tri bisa memunculkan sendiri dari diri si coaching ya. Pak Tri ini bisa memunculkan atau membuat solusi sendiri. Itu yang sudah saya lihat ya. Jadi saya melihat bahwa kompetensi yang tadi ingin dikembangkan terkait dengan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot, menurut saya sudah berjalan baik di dalam proses coaching ini. Alhamdulillah ya Bu Puji. Lalu nih, tadi kan kompetensi coaching kan tidak cuma itu ya Bu Puji ya. Kira-kira ada harapan lagi nggak untuk meningkatkan kompetensi yang lain? Ya tentu ya, karena ada 3 kompetensi memang pengennya ya semua bisa gitu. Nah tadi sudah melalui pertanyaan bobot itu yang seperti itu gitu. Nah saya pengen mencoba yang kedua nih, mendengarkan aktif gitu ya. Nanti kalau setelah mendengarkan aktif saya coba, baru saya ke yang present tadi ya. Saya mendengarkan aktif itu pengennya tuh kalau kita lagi ngobrol sama orang itu kadang-kadang kan kok ada lintasan pikiran, habis ini mau tanya apa ya, itu kadang malah memikirkan pertanyaan berikutnya. Nah, ini kan belum mendengarkan aktif nih ya. Ini benar-benar kita harus menyimak apa yang disampaikan coach ini gitu. Nah, pengennya seperti itu. Nanti saya pengen menerapkan di sekolah mungkin bersama teman guru ya, rekan sejawat kayak gitu, mencoba menerapkan itu. Iya betul. Dan kalau bisa proses coaching ini Tidak kita berhenti lakukan ya. ya, jangan berhenti di sini ya Pak juga Bu Puji, Iya. tapi dilakukan terus menerus baik itu dengan rekan sejawat atau bahkan yang terpenting juga dengan murid. Iya. Nah, apalagi murid kita kan banyak tentunya dengan masalah yang Berbeda-beda. banyak dan nanti dengan jam terbang yang tinggi ya, nanti akan membuat kita menjadi lebih berkembang lebih berkompetensinya. Oke, baik sekali, proses coaching sudah dilakukan dengan baik, kemudian kompetensi itu yang tadi diharapkan oleh Bu Puji juga sudah nampak dengan indikator-indikatornya. Semoga nanti kedepannya kita bisa semakin lebih baik lagi. Mungkin itu Ibu Puji dan Pak Tri terkait bagaimana saya mengobservasi proses coaching panjenengan semua. Gitu, kiranya ada salah kata saya mohon maaf ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian praktek coaching yang sudah kami terapkan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Setiap JKB sudah mempraktekkan coaching sebagai observer, sebagai coach, dan sebagai coaching. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.